Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Nasri di channel ini. Pada sesi ini saya akan berbicara tentang beberapa kesalahan umum dalam menulis skripsi. Gini, ada satu pemahaman umum di kalangan mahasiswa bahwa kenapa kok nggak selesai ya? Karena saya lagi mencari inspirasi untuk menulis sebuah karya tulis ilmiah, ya. Dan nggak selesai-selesai gitu kan. Kenapa bisa seperti itu? Karena ini berbasis pada kesalahan berpikir mahasiswa yang memahami bahwa skripsi itu adalah karangan. Ya, skripsi itu adalah karangan sehingga Anda harus mengarang-arang kemana-mana gitu kan. Padahal itu salah ya. Gini, skripsi itu bukan karangan, ya. Dan prinsip dasarnya adalah skripsi itu bukan hanya sebatas menulis. Ya, kalau Anda menulis saja nggak tahu apa yang ditulis, ya kan? Kalau Anda menganggap skripsi sebagai sebuah karangan, maka Anda akan mengarang kemana-mana sehingga melebar kemana-mana. Ya, ini berbasis pada kesalahan berpikir tentang memahami skripsi itu apa. Nah, saya perlu garis bawahi begini, skripsi itu bukan hanya sebatas karangan, skripsi itu bukan sebatas karya tulis saja, tapi skripsi adalah laporan penelitian. Ya, ini skripsi adalah laporan penelitian. Nah, karena skripsi adalah laporan penelitian, ya, maka yang perlu Anda lakukan itu bukan semata-mata menulis, ya, tapi apa? Tapi yang perlu Anda lakukan itu adalah membuat penelitian. Ya. Kalau Anda sudah membuat penelitian, nah dari hasil penelitian itu kemudian dilaporkan. Nah, hasil laporannya inilah yang kemudian disebut sebagai skripsi. Jelas ya? Jadi bahwa skripsi itu bukan semata-mata karya tulis, tapi skripsi adalah laporan penelitian. Ya, sebab itulah yang perlu dilakukan dalam menulis skripsi itu adalah melakukan penelitian. Anda melakukan penelitian, bisa penelitian di perpustakaan yang disebut sebagai penelitian pustaka, atau Anda melakukan penelitian di lapangan. Nah, ini penelitian lapangan ya. Nah, baru kemudian hasil penelitiannya, hasil temuan data ini Anda analisis. Nah, setelah Anda analisis kemudian dilaporkan dalam sebuah laporan penelitian, dan laporan ini disebut sebagai skripsi. Oke, jadi jangan lagi Anda mencari judul, ya. Maka tadi ya, mengacu pada kesalahan berpikir yang pertama tadi ini, ada orang yang menyebut, kenapa Anda kok nggak segera mengajukan judul gitu kan? Nah, yang salah bukan mengajukan judul, tapi mengajukan proposal penelitian, ya. Seringkali ada yang udah mengajukan judul ke jurusan belum, bukan mengajukan judul ya, tapi mengajukan proposal penelitian atau proposal skripsi, ya. Jelas ya, kalau mengajukan judul berarti judulnya saja. Nah, ada perbedaan mendasar ya antara judul dengan ini ya, dengan penelitian, dengan ya, bedanya apa? Begini, skripsi itu yang paling penting bukan judulnya ya. Yang paling penting bukan judulnya. Kenapa? Karena judul itu bisa ditemukan sewaktu-waktu. Judul itu bisa berubah sewaktu-waktu. Ya, judul itu kan hanya sebatas kepala. Ya, kepala dari sebuah karangan, sebuah karya tulis gitu ya. Nah, judul itu ya dia hanya sebatas penanda saja. Dia bisa berubah-ubah. Ya, skripsi saya misalkan dulu ketika perjalanan dari awal sampai akhir itu berubah judul beberapa kali. Tapi pokok permasalahannya tetap. Maka yang paling penting adalah Anda harus mencari pokok permasalahan, ya. Itu kesalahan yang pertama. Kemudian kesalahan yang kedua dalam menulis skripsi itu seringkali orang menunggu mood. Gitu ya. Kesalahan yang kedua adalah orang senantiasa mahasiswa itu seringkali menunggu mood. Belum mood ini, jadi saya belum mau menulis skripsi. Nah, itu salah ya. Nah, yang benar apa? Yang benar adalah Anda harus menciptakan mood, ya. Mood itu jangan ditunggu, ya, tapi diciptakan. Cara menciptakannya bagaimana? Cara menciptakan mood adalah dengan membuat schedule, dengan membuat jadwal yang jelas, ya, manajemen waktu yang jelas. Anda jam berapa, hari apa Anda mau mengerjakan apa, ya. Itu ya, itu harus jelas. Mulai dari tahap harian sampai kemudian mingguan, sampai kemudian bulanan. Itu Anda harus punya target yang jelas, mulai planning waktu yang jelas. Sehingga dengan ada planning yang jelas itu, maka Anda tidak perlu menunggu mood, ya, karena ini sudah jelas saatnya ngerjakan apa gitu.
Karena sesungguhnya dalam penelitian itu kan ada rentang waktunya. Penelitian itu ada targetnya, ada runtutannya, ada tahapan-tahapannya. Anda tinggal sesuaikan tahapan-tahapan tersebut dalam rentang waktu yang Anda miliki, ya. Nah, Anda bekerja pada rentang waktu ini, jadi tidak perlu menunggu mood. Misalkan begini, penelitian yang pertama merumuskan masalah terlebih dahulu, kemudian mencari literatur review, kemudian merumuskan metodologi penelitian, kemudian riset di lapangan, mengumpulkan data di lapangan, kemudian analisis. Nah, ini kan waktunya kan sudah jelas, maka Anda tidak perlu menunggu mood karena sudah jelas apa yang harus dikerjakan. Minggu pertama mengerjakan ini, merumuskan, membuat latar belakang. Minggu kedua Anda merumuskan masalahnya. Minggu ketiga Anda merumuskan literatur reviewnya, membaca literatur reviewnya. Kemudian selanjutnya Anda merumuskan metode penelitiannya dan seterusnya. Ini kan waktunya sudah jelas. Jadi Anda tidak perlu menunggu mood. Oke, jelas ya. Kemudian saran yang ketiga. Saran yang ketiga itu seringkali ini biasanya ya udah ke lapangan, Anda udah wawancara, tapi tidak segera menuliskan hasil temuan di lapangan tadi itu. Ya, Anda udah ke lapangan, udah sibuk mengumpulkan data, tapi tidak segera menuliskannya. Akibatnya apa? Lupa. Ya, akibatnya data-data yang penting itu kemudian ada yang tercecer. Ya, ada yang tercecer. Kemudian ya apa yang sudah dikumpulkan kemudian menjadi tidak segera teranalisis. Maka idealnya begini, idealnya ya, ketika Anda terjun ke lapangan itu langsung segera catat. Yang bagus begini, kesalahan yang sering terjadi adalah mahasiswa tidak memiliki workbook atau buku kerja ya. Gimana itu Pak? Siapkan aja buku kerja seperti ini, kemudian di buku kerja ini Anda mencantumkan apa yang harus Anda kerjakan, temuan-temuan di lapangan, semua catat di sini ya. Semua catat dalam satu buku. Anda bisa beli buku agenda yang harga 10.000 atau 50.000, kemudian catat semua yang Anda temukan di lapangan di sini. Buat agenda. Ini namanya juga buku agenda ini ya. Jadi Anda membuat membuat agenda, minggu ini ngerjakan ini, temuan di lapangannya ini, kemudian Anda melakukan literatur review, temuannya ini. Nah, itu Anda semua catat di sini itu kan. Jadi lebih mudah gitu ya. Oke. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan bisa di kolom komentar ya. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.